وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يفتح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Ghirtas, Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Hashim, dan segenap para asatid, keluarga besar beliau, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan beliau dan keluarga panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, dan kita terus bisa istiqamah di bawah bimbingan beliau. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah mudah-mudahan penuh barakah. Amin. Ma'had Al-Ghirtas. Al-Ghirtas ini identik dengan kitabnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yaitu Syarah Ratib Al-Attas yang disebut dengan Al-Ghirtas. Ada Syarah Ratib Al-Attas, ada juga satu jilid Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibul ratib. Mudah-mudahan berkatnya sahibul ratib ini majlis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara, saya tidak ingin panjang lebar karena setelah ini masih ada beberapa acara lagi. Tapi kalau bicara soal zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, zaman yang memang yusbihul mu'min yusbihul mar'u musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran atau kama qala. Zaman yang bikin bingung sampai-sampai orang kadang-kadang di pagi masih mukmin, sorenya sudah kafir. Malamnya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min. Bagaimana cara kita selamat di zaman seperti ini? Tak perlu khawatir, tidak perlu takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggariskan dalam hadisnya, kalau kau mau selamat, taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Taraktu fiikum thaqalain, dalam riwayat lain, aku tinggalkan bagi kalian thaqalain, syai'ain nafisain, dua hal yang berharga, dua pusaka. Kata Rasulullah, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Selama kalian pegang teguh dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian tidak perlu khawatir tersesat. Apa dua hal tersebut? Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Al-Quran. Saudara, Al-Quran ini luar biasa. Tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran kecuali Allah jadikan sesuatu tersebut adalah hal yang paling mulia. Bulan yang paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Ramadan menjadi mulia karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Malam paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa paling mulia? Inna anzalnahu fi lailatul Inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Quran. Seseorang menjadi mulia. Saudara, orang yang paling mulia siapa? Orang yang paling agung. Kata Nabi Muhammad, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Menjadi mulia karena apa? Karena Al-Quran. Rumah yang paling mulia, rumah yang bagaimana? Al-baitul ladzi yuqra'u fihi Al-Quran.
yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan populer, akan terkenal, terang benderang bagi penduduk langit, sebagaimana penduduk bumi secara terang benderang melihat bintang, saudara. Walaupun rumahnya kecil, rumahnya sudah rusuh, rumahnya gubuk, rumahnya jelek, tapi dibacakan Al-Quran di dalamnya. Jelek di dunia itu rumah, tapi di langit terkenal, saudara. Tapi sebaliknya rumah megah, rumah hebat, gak pernah dibacakan Quran dalamnya, gelap, tempat setan, gak dikenal sama penduduk langit, saudara. Rumah menjadi mulia karena Al-Quran. Malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Karena berkaitan dengan Al-Quran, jadi malaikat paling mulia. Bahkan Al-Quran sebagai kitab suci yang paling mulia diturunkan untuk Nabi yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kesimpulannya, ikutin apa kata Nabi. Kalau mau selamat, yang pertama kali mesti kita pegang teguh adalah Al-Quran. Ma in tamassaktum bihi ma la tadillu ba'di abada. Selama kita pegang Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Selamat di dunia, selamat di akhirat, saudara. Selamat berhasil pegang Al-Quran. Makanya ibadah Allah sebagai seorang mukmin, prinsipnya apa yang cocok dengan Al-Quran kita ikut, apa yang cocok dengan sunnah kita ikut, apa yang gak cocok dengan Al-Quran dengan sunnah kita tinggalkan. Silahkan, ada aturan buatan manusia, apa-apa, gak ada masalah. Manusia bikin undang-undang, manusia bikin aturan, manusia bikin peraturan, silahkan, gak ada masalah. Syaratnya satu, jangan coba-coba bertentangan dengan Al-Quran, saudara. Apapun namanya, kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka umat Islam wajib untuk menolak, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Prinsip umat Islam, kalau ada aturan, ada undang-undang yang mengandung kemaslahatan, kemudian ibadallah, aturan undang-undang mengandung kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan syariat, maka kita boleh terima, boleh ikut. Bahkan sebagai warga negara dan muslim yang baik, wajib untuk kita patuh, wajib untuk kita taat, saudara. Tapi kalau ada coba-coba manusia bikin aturan tapi melanggar Al-Quran, melanggar sunnahnya Rasulullah, melanggar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikut Al-Quran. Karena selama ikut Al-Quran pasti akan selamat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Itu yang pertama, saudara. Jadi yang pertama, kalau mau selamat ikut Al-Quran. Kemudian yang kedua, ibadah Allah. Yang kedua, taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihi ma la tadillu ba'di abada. Yang pertama kitab Allah, yang kedua itrati dalam hadis yang sahih. Yang kedua cucuku, keluargaku, keturunanku. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan keturunan Rasulullah seperti Safinatun Nuh, seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Yang ikut selamat, tapi yang nggak ikut nggak selamat, tenggelam, saudara. Anaknya Nabi Allah Nuh saja, anaknya Nabi Allah Nuh, anaknya Nabi, anaknya Rasul, gara-gara nggak mau ikut perahu beliau, tenggelam, saudara. Tenggelam, anaknya Nabi. Apalagi yang jauh. Rasulullah mengatakan, ini cucuku, keluargaku seperti Safinatun Nuh. Keluarga Nabi Allah Nuh, para habaib itu seperti keluarganya, seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Yang naik selamat, yang tidak naik maka hati-hati akan tenggelam, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekarang mari kita ikut bagaimana cucu-cucunya Rasulullah, habaib keluarganya Rasulullah, tapi yang istiqomah, ojo yang ngawur-ngawur, saudara. Ikutin yang istiqomah.
yang ikutin jejak datuk-datuknya ahlus sunnah wal jamaah. Bukan berarti ngikutin habaib terus kiai dikesampingkan, enggak. Habaib dan kiai itu saling menghormati satu sama lain, saling ta'zim. Habaib belajar dari kiai, kiai belajar dari habaib. Habaib cium tangan sama kiai yang alim, kiai juga cium tangan sama habaib, satu sama lain mereka saling menghormati. Kenapa? Karena habaib adalah keluarganya Rasulullah, dan para kiai, para alim ulama adalah pewarisnya baginda Nabi Muhammad. Pewaris dan keluarga tidak berbenturan, tapi musuh-musuh Islam selalu ingin bentur-benturkan antara habaib dan kiai. Betul? Ikuti para ulama yang istiqamah ahlus sunnah, ikuti para habaib yang istiqamah ahlus sunnah wal jamaah, ikuti para ulama, para habaib yang mengajarkan kita cinta kepada Nabi, cinta kepada semua yang berkaitan dengan Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada semua yang berkaitan dengan Nabi. Itu yang kita ikuti, itu yang kita pegang. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang mereka di dunia, insyaallah di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau tanya semua umat Islam, jawab yang kompak. Pesantren Al-Qirtas siap ikut bersama ulama yang istiqamah? Siap di barisan para habaib? Siap berjuang bersama para habaib? Takbir! Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar karena saya sedang kurang fit juga. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa bermanfaat, yang sebentar ini bisa dijadikan bekal untuk kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan berkat kitab Al-Qirtas, berkat Habib Ali bin Hasan Al-Attas, berkat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup ceramah saya ingin anjurkan kepada semua yang ada di sini, karena ini pondok namanya Al-Qirtas, maka jangan lupa sering-sering baca ratib Al-Attas. Kapan bacanya? Sesuai dengan yang diarahkan Habib Bagir. Habib Bagir biasanya nyuruhnya kapan bacanya? Habis maghrib. Kalau Habib Bagir nyuruh habis maghrib biasakan baca ratibul Attas. Ratibul Attas itu kalau dibaca maka di situ ada keberkahan, di situ turun sakinah. Di mana keluarga istiqomah baca ratibul Attas, keluarga itu akan turun sakinah, ketenangan, saudara. Aman insyaallah, berkah, selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Dan baca juga Dzikrut Tauhid. Ada satu Dzikrut Tauhid, Dzikrut Tauhidnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dimuat oleh para dzurriyyah beliau, turunan beliau. Itu barang siapa yang mudahwamah baca itu insyaallah akan husnul khatimah. Bagaimana Dzikrut Tauhidnya? Dzikrut Tauhidnya itu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, kemudian la ilaha illallah 5 kali, Allah 25 kali, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lagi 3 kali. La ilaha illallah nya berapa kali tadi? 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian lanjut la ilaha illallah berapa kali? 5 kali. Habis itu Allah berapa kali? 5 kali. Habis itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lagi berapa kali? 3 kali. Saya ijazahkan Dzikrut Tauhid ini sebagaimana saya terima dari guru-guru saya, bersambung sampai Datuk Kamil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Qulu qabilna al-ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nab'athu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma ya al-ba'lawi ya al-ba'lawi ya al-ba'lawi shafa'ah kullu qurbah tanjali wa bikum ya ahl al-wilayah kullu hajah tandaghi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.